Satria Kekasih Dewa, serial ke-276, dalam kisah, Amukan Hidemaru Sang Panglima Lanon. Tokoh dalam seri ke-276 ini, Jambu Nada dan Kusuma Wardani. Hari semakin panas, sinar matahari mulai menyengat, pagi yang cerah berganti siang yang menyengat, langit biru muda tanpa awan. Dara cantik jelita itu memang selalu mengisi mimpi-mimpi Jambu Nada. Namun bukan mimpi yang indah melainkan mimpi dikejar-kejar Dara cantik itu. Jambu Nada hanya bisa pasrah bila bertemu dengan Dara jelita ini, sampai-sampai ia berkata di dalam hatinya. Apes dah, tak lama lagi ia akan membuat masalah. Datang-datang sudah menurunkan tangan darah pada Dewa Iblis selaksa racun. Hadeh, hanya padamu Sang Hyang Widiwasaku berserah dari keganasan gadis liar ini. Tiba-tiba tanpa sebab yang jelas dan tak bisa dipahami, Dara itu bergerak sangat cepat, jempol dan telunjuk kanannya sudah mencubit dada kanan Jambu Nada, mau tak mau Jambu Nada pun menjerit tak tahan sakitnya. Aduh Biyung, sakit tahu, Dara itu hanya tertawa cekikikan mendengar jeritan kesakitan, wajahnya nampak berseri-seri. Sudah cukup lama ia merindukan bertemu Jambu Nada. Rindu bermanja-manjaan semenjak terakhir mereka di Pulau Lokapala, sebelum ia dilatih ilmu kanuragan tingkat tinggi oleh Lingga dan Darmaya di Pulau Hutan Kadali atas petunjuk dari Resi Kama Kanaka bekas Panglima Besar Prabu Kertanagara. Mendadak wajah jelita itu berubah serius, ia berseru. Celaka, Kakang, kita harus segera ke bahagian barat bukit, bukan masanya kita berdua begini. Kakang nakal sih. Jambu Nada mau tak mau menggaruk-garuk tengkuk belakangnya yang tidak gatal, dalam hatinya ia berkata. Hadeh, kapan aku nakal? Aku diamin sahaja, sudah dibeginikan apalagi bila aku bergerak atau bersuara. Dara itu menarik lengan kanan Jambu Nada, mau tak mau Jambu Nada mengikuti langkah kakinya. Beberapa kejap mata kemudian mereka sudah berdiri di hadapan Dewa Iblis selaksa racun yang sudah menjadi mayit. Dara itu berkata, Kakang ini gimana? Kakek tua ini sudah mau mati masih diajak bincang-bincang. Kalau sahaja tadi aku tidak segera mengakhirin hidupnya, bukankah ia akan semakin menderita? Hayo sekarang Kakang yang harus kuburkan kakek tua ini. Jambu Nada manggut-manggut sahaja di hadapan Dara itu, meskipun tindakan menurunkan tangan darah pada seorang yang sedang sekarat itu, tidak dibenarkan. Ia tak kuasa untuk menasihati Dara itu, ia melayangkan pandangannya ke sekitar tepian hutan yang berada di bahagian barat sungai, matanya sibuk mencari tempat yang baik untuk kuburan Dewa Iblis selaksa racun. Setelah matanya memilih tempat di samping sebuah batu besar dekat pohon jati tua yang hanya berjarak 10 tombak jauhnya dari posisi mereka, berkatalah Jambu Nada pada Dara itu sambil menunjuk ke arah bau besar itu. Bibi, bagaimana kalau kita kuburkan kakek tua ini di samping kanan batu besar itu? Aku lihat tempatnya cukup tinggi dan kuburan kakek tua aman dari babi hutan. Wajah jelita itu merona merah muda, bukan karena malu atau tersipu melainkan marah. Marah disapa Bibi, berkata ia pada Jambu Nada dengan nada kesal bercampur marah sedangkan wajahnya nampak cemberut dan bergantian menghentak-hentakkan kedua kakinya ke tanah. Apa Bibi? Siapa bibimu? Kakang? Aku tak sudi dipanggil Bibi, usiaku lebih muda darimu, Kakang. Sekarang segera Kakang minta maaf kepadaku atau aku adukan ke eyang buyutmu atau ke ayahmu bahwa Kakang sudah tidak sopan dan kurang ajar kepadaku. Jambu Nada kaget mendengar perkataan Dara itu. Apa boleh buat, dari dulu hingga sekarang ya beginilah sifat Dara itu. Ia bukannya takut ditegur oleh ayah atau eyang besarnya, malahan mereka pasti hanya akan bilang, yah ikutin maunya, beres toh. Gitu sahaja repot. Ia tak tahu lagi bagaimana nantinya bila Dara itu selalu bersama dirinya. Jambu Nada pun berkata, Iya, Kakang minta maaf Dinda yang tersayang, tak baik cemberut begini. Nanti cepat menua.
Cemberut di wajah jelita itu mendadak hilang setelah mendengar permintaan maaf dari Jambu Nada. "Ya begitulah wanita apalagi yang masih gadis, tak pernah salah," berkatalah ia pada Jambu Nada. "Huh, kakang ini ngolok apa ngejek sih? Masa dikatain nanti cepet tua?" Jambu Nada memang memiliki sifat yang hampir sama dengan Arya Kamandanu ayahnya, sifat yang tak bisa membantah setiap perkataan wanita, apalagi wanita yang sudah ia kenal. Setengah pentungan kemudian, berbekal pedang milik Dara itu, Jambu Nada menggali lubang kuburan Dewa Iblis Selaksa Racun dan menguburkan jasad kakek tua itu sesuai kepatutan yang ada di masa itu. Setelah selesai menguburkan Dewa Iblis Selaksa Racun, berkatalah Dara itu pada Jambu Nada, "Kakang, hayo gendong aku, kita harus ke tebing curam." Dan kebiasaan lama pun terulang kembali. Dara itu meloncat begitu sahaja ke punggung Jambu Nada dan dengan ilmu saipi anginnya, Jambu Nada melangkah menuju tebing curam sembari menggendong Dara jelita itu yang tak lain adalah Kusumawardhani atau biasa disapa dengan nama Mawar, puteri ketiga Panglima Macan Kumbang dan Panglima Parang Bidadari, puteri manja yang diasuh sejak bayi hingga remaja oleh kembar murid Panglima Gana Lokapala, dan juga kakak ketiga Megarani tunangan Jambu Nada. Di masa perjalanan mereka berdua ke tebing curam Bukit Ranipati, Jambu Nada bertanya pada Mawar, "Dinda, bagaimana bisa Dinda berada di sini? Bukankah sebelumnya Dinda di Pulau Hutan Kadali dan kenapa kita harus segera ke tebing curam itu?" Dara jelita berusia lebih kurang 20 tahun itu nampak keasikan digendong di punggung Jambu Nada. Begitu ia mendengar pertanyaan-pertanyaan Jambu Nada, berkatalah ia menjawab pertanyaan Jambu Nada. "Kakang, 3 pekan yang silam, Pulau Hutan Kadali didatangi oleh lanon laut yang dipimpin seorang lanon bertubuh tinggi besar bernama Hidemaru. Ia adalah Panglima Lanon, bawahan langsung Gagakseta yang merupakan eyang buyutmu kakang. Itu rahasia yang aku tahu dari Uwa Kama Kanaka, eyang besarmu kakang. Mereka membawa 7 kapal besar bekas kapal perang bangsa Tartar yang di dalamnya berisi mungkin ribuan bawahan Panglima Lanon Hidemaru. Mereka langsung menyerang ke kediaman kami. Kami semua berdaya upaya melawan para Lanon itu. Namun kami kalah jumlah. Semua murid Mbak Yu Ningram dan Ningrum yang jumlahnya hanya 100 orang, binasa di tangan para Lanon pimpinan Hidemaru. Aku dan Kakang Lingga yang baru keluar dari tapa geni di Goa Jagon, sangat terpukul melihat keganasan para Lanon itu. Mbak Yu Darmaya yang sedang hamil tua hampir binasa di tangan Hidemaru. Bila sahaja di masa itu Kakang Lingga tidak tiba pada masa yang tepat menolong Mbak Yu Darmaya istrinya. Masa-masa gawat itu, saat aku, Kakang Lingga, Mbak Yu Darmaya, Mbak Yu Ningrum dan Mbak Yu Ningram di dalam rumah meditasi yang berjarak 50 tombak dari rumah induk, didatangi oleh murid-murid kepala yang berjumlah 5 orang. Mereka berlima merupakan murid terpandai dari Mbak Yu Ningrum dan Mbak Yu Ningram yang masih hidup, memaksa kami berlima untuk keluar dari pulau. Awalnya kami menolak, lalu kami berlima yang kehausan diberi minum oleh salah satu murid kepala itu. Tak lama setelah meminum air itu, kami tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya di Pulau Hutan Kadali. Tahu-tahu kami berlima sudah ada di dalam kapal kecil peninggalan Kakang Lingau yang sebelumnya tertambat di bahagian selatan Pulau Hutan Kadali. Kami menemukan Hasna murid kepala yang sudah menjadi mayit di dekat kemudi kapal. Menurut Mbak Yu Ningrum, besar kemungkinan kelima murid kepala itu telah menyelamatkan kami. Dan hanya Hasna sahaja yang turut serta bersama kami di kapal itu. Menilik luka-luka pada tubuh Hasna, menurut Kakang Lingga, Hasna sudah terluka cukup parah sebelumnya, sehingga ia tewas saat menggemudikan kapal kecil itu karena kehabisan darah. Arah kapal yang tidak menentu diterpa angin timur, cukup membuat kami kebingungan akan kemana. Akhirnya Mbak Yu Ningrum memutuskan untuk kembali ke pulau kelahirannya, Pulau Lokapala, pulau yang masih berpenghuni, mengingat di sana ada Uwa Kama Kanaka,
Dengan kelihayan Mbak Yuningrum dan Mbak Yuningram yang sudah biasa berlayar sejak kecil hingga remaja bersama Kakang Lingau, 3 malam sesudahnya, kapal kami akhirnya mendarat di Jung bahagian timur Pulau Lokapala.